Shalom sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam rangkaian program Night Call GPIB di hari Rabu 27 Mei 2026. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Deina Takoy Watimena yang adalah pendeta non-organik GPIB. Sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita di malam anugerah Tuhan, dalam kebersamaan di tengah persekutuan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari bersatu hati kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh baik Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan untuk kami tapaki, untuk setiap hal yang boleh kami lakukan, untuk segala aktivitas yang boleh kami kerjakan. Kami mau datang dan mengakui bahwa semuanya boleh kami jalani semata-mata hanya karena pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Dan saat ini ketika nanti kami akan mengistirahatkan tubuh kami, ada sabda kebenaran firman-Mu yang mau kami baca dan renungkan bersama-sama. Tolonglah kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh memahami kekayaan firman-Mu, lalu mewujud nyatakannya di hidup yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama di malam hari ini terdapat dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima ayat 16 sampai dengan 26. Galatia pasalnya yang kelima ayat 16 sampai dengan 26, firman Tuhan berkata, "Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada malam hari ini mau mengingatkan kita kembali bahwa dalam peristiwa Pentakosta ada Roh Kudus yang dicurahkan bagi para murid pada masa itu, dan harus kita yakini juga bahwa dalam keberadaan kita sebagai orang percaya di masa kini, bahwa orang percaya pun dianugerahkan Roh Kudus untuk menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Namun ada hal penting yang tidak boleh kita sepelekan sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan. Bahwa ketika kita sudah menerima anugerah roh Tuhan dalam kehidupan kita, maka sebagai orang percaya sebetulnya kita pun perlu memberi respon secara positif supaya roh Tuhan yang dianugerahkan dalam kehidupan kita itu dapat bekerja secara utuh dalam hidup orang percaya. Karena
ketika roh Tuhan itu dapat bekerja secara utuh dalam kehidupan orang percaya, maka orang percaya dimampukan untuk hidup di dalam roh. Sementara kalau sebagai manusia kita tidak memberi ruang agar roh Tuhan itu dapat bekerja dalam kehidupan kita, maka orang itu dapat kerap kali hidup dalam kedagingan. Bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada malam hari ini, Galatia pasalnya yang kelima ayat 16 sampai dengan 26. Mau mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini lebih dalam. Jika sebagai orang percaya kita tidak memberi ruang untuk roh Tuhan yang sudah dianugerahkan dalam kehidupan kita untuk bekerja secara utuh, maka hasil akhirnya adalah orang percaya hidup dalam kedagingan. Seperti apa saja kedagingan itu? Inilah yang tertulis pada ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21. Dan sebaliknya sahabat GPIB, ketika secara sadar kita mensyukuri anugerah Tuhan berupa roh Tuhan dalam kehidupan kita, lalu kita memberi ruang seluas-luasnya supaya roh Tuhan itu sungguh-sungguh dapat bekerja di hidup yang Tuhan percayakan untuk kita tapaki, maka dalam pertolongan Tuhan jugalah kita dimampukan untuk hidup di dalam roh. Seperti apa hidup di dalam roh? Ini yang kita baca bersama pada ayatnya yang ke-22 sampai dengan 26 dari bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Oleh sebab itu sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, di penghujung malam ini kita diajak untuk melihat dan merenungkan bersama-sama bahwa ketika roh Tuhan itu dianugerahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka mari beri ruang seluas-luasnya dalam hidup kita supaya roh Tuhan betul-betul dapat berkarya, sehingga pada akhirnya hidup yang kita jalani adalah hidup yang berkenan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan keraskan hatimu, jangan biarkan kedaginganmu menutup ruang yang luas sehingga roh Tuhan dapat bekerja. Namun sebaliknya, mari minta pertolongan hikmat Tuhan. Mari semakin merendahkan hati dan membiarkan roh Tuhan menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga hidup yang kita jalani itu berbau harum di hadapan Tuhan. Bagian firman Tuhan pada saat ini juga mau meyakinkan bagi setiap kita sebagai orang percaya bahwa ketika roh Tuhan itu dianugerahkan dalam kehidupan orang percaya, maka yakini dan imanilah dengan sungguh bahwa roh Tuhan pasti menuntun kita untuk hidup yang lebih baik. Di penghujung malam ini, sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita dari setiap kepenatan, dari setiap aktivitas yang boleh kita jalani di sepanjang hari ini, mari ambil waktu jeda sejenak untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah di sepanjang hari ini kita sudah hidup dengan roh atau kita ternyata hidup dalam kedagingan? Ketika kita hidup dalam roh, itu berarti sahabat GPIB kita sudah memberi ruang supaya roh Tuhan betul-betul bekerja. Tapi ketika kita mengevaluasi diri kita dan ternyata kita mendapati bahwa kita cenderung hidup dalam kedagingan, maka itu berarti tandanya kita tidak beri ruang seluas-luasnya untuk roh Tuhan bekerja. Dan tidak ada kata terlambat. Justru di penghujung malam ini, mari ambil waktu untuk mengevaluasi diri kita masing-masing dan kemudian mari buatlah komitmen bahwa di hari esok saya mau berjuang dengan pertolongan hikmat Tuhan untuk membiarkan roh Tuhan bekerja seluas-luasnya, sehingga hidup yang kita jalani bersama adalah hidup yang dipimpin oleh roh Tuhan. Mari kita mengevaluasi diri, mari kita membuat komitmen untuk hidup yang lebih baik di esok hari, sehingga pada akhirnya kita boleh mengistirahatkan tubuh kita dalam dekapan cinta kasih Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, sambil meyakini bahwa kasih Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Selamat beristirahat sahabat GPIB, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk cinta Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada malam hari ini, sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami dalam tidur di malam ini. Tuhan, kami memohon supaya Tuhan yang berikan kami hikmat-Mu, supaya kami boleh memberi ruang seluas-luasnya, sehingga roh Tuhan boleh bekerja dan menolong kami untuk hidup di dalam roh dan bukan hidup di dalam daging. Kami mohon ampun Tuhan Yesus, kalau mungkin di sepanjang hari ini, setelah kami mengevaluasi diri kami masing-masing, kami cenderung hidup dalam kedagingan. Oleh sebab itu, kami memohon pertolongan hikmat Tuhan, supaya kami boleh membuat komitmen untuk hari esok yang lebih baik, bukan dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi dengan terus mengandalkan pertolongan hikmat yang daripada Tuhan asalnya. Tolonglah kami Tuhan Yesus, supaya roh Tuhan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami, boleh kami beri ruang yang sangat luas, menguasai kehidupan kami, sehingga hidup yang kami jalani sungguhlah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur di penghujung malam kami boleh bersama-sama beribadah, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini yang menguatkan kami untuk terus hidup di dalam roh dan bukan hidup di dalam daging. Dan saat ini ketika malam menjadi bagian, kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati istirahat kami di malam hari ini, supaya kami boleh tidur dengan nyenyak, tenang, dan lelap. Dan dalam pertolongan Tuhan juga kami boleh kembali bangun di esok hari dengan meyakini bahwa kasih setia dan pertolongan Tuhan pasti menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sahabat GPIB dimanapun berada, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara, bahkan Tuhan yang menolong, supaya kami boleh memberi ruang yang luas, agar roh Tuhan bekerja dan pada akhirnya kami boleh hidup di dalam roh Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami, bahkan istirahat kami di malam hari ini dalam genggaman cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang adalah sumber berkat dan pemberi kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beristirahat sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan. Selamat menikmati indahnya cinta Tuhan di malam yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.